Macan dahan Kalimantan Neofelis diardi-bornensis adalah kucing liar berukuran sedang yang ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pada tahun 2006, ia dijadikan sebagai spesies terpisah dari kerabat dekatnya, Neofelis nebulosa. Nama Bornean Clouded Leopard macan dahan Kalimantan diterbitkan oleh WWF pada 14 Maret tahun 2007, mengutip Dr. Stephen O'Brien dari U.S. National Cancer Institute mengatakan, hasil kajian genetik jelas-jelas menunjukkan bahwa macan dahan Kalimantan harus dianggap sebagai spesies yang terpisah. Macan dahan Kalimantan adalah kucing dan pemangsa terbesar yang ada di Kalimantan, dengan badan yang kekar, beratnya antara 12-25 kg, sedangkan panjangnya sekitar 90 cm. Gigi taringnya sepanjang 2 inci. Secara proporsional terhadap tengkoraknya ini adalah gigi taring terpanjang dibanding kucing-kucing yang masih ada. Ekornya dapat tumbuh sepanjang tubuhnya, membantu keseimbangan tubuhnya. Pola bulunya berupa oval tak beraturan dengan sisi tepi hitam, dan di dalamnya ada titik-titik hitam yang menyebabkannya lebih gelap daripada macan dahan Malaya. Pada lapisan rambut pada tubuhnya terdapat tutul-tutul yang konon berbentuk mirip awan yang memberinya nama Clouded Leopard dalam bahasa Inggris, meski para ilmuwan telah mengetahui keberadaannya sejak awal abad ke-19. Ia diidentifikasi sebagai spesies yang terpisah tersendiri pada tahun 2006 karena sebelumnya dianggap sebagai subspesies dari macan dahan Neofelis nebulosa. Kemungkinan macan dahan Kalimantan hanya terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatera di Kalimantan. Mereka bisa ditemui di hutan hujan dataran rendah dan dalam kepadatan yang lebih rendah di Hitan Tebang. Catatan di Kalimantan menunjukkan di bawah 1.500 meter 4.900 kaki. Di Sumatera tampaknya mereka ada lebih banyak di daerah perbukitan dan pegunungan. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup di Kepulauan Batu, dekat Sumatera. Dulunya spesies ini dapat ditemui di Jawa, tapi tidak ada catatan yang menunjukkan keberadaan mereka sejak zaman Neolitikum. Fosil macan dahan Kalimantan ini sempat ditemukan di Jawa dan diperkirakan punah pada zaman Holoken. Kebiasaan macan dahan Kalimantan tidak banyak diketahui karena sifat alaminya yang penuh rahasia. Perkiraan umum adalah mereka adalah makhluk penyendiri. Menurut berbagai sumber di masyarakat, kebiasaan macan dahan Kalimantan ini sering memukulkan ekornya ke batang-batang pohon yang menghasilkan suara seperti rotan yang dipukulkan. Macan dahan Kalimantan kebanyakan berburu di atas tanah dan menggunakan keahliannya memanjat untuk bersembunyi dari bahaya. Macan dahan bersifat elusif, tidak suka menampakkan diri dan berpenampilan kriptik, mudah tersamarkan dengan lingkungan sekitarnya. Meski menggunakan nama macan, macan dahan Kalimantan tidak berkerabat dekat dengan macan tutul. Spesies ini dinamakan Neofelis diarde untuk menghormati naturalis dan penjelajah Prancis Pierre M. Dardiar. Pada abad ke-19, Felis diardi merujuk macan dahan Kalimantan, atau dalam bahasa sehari-hari kucingnya Diaz. Analisis genetik Neofelis nebulosa dan Neofelis diardi memperkirakan bahwa kedua spesies memisahkan diri 1,4 juta tahun yang lalu. Setelah satwa-satwa ini melewati jembatan tanah yang kini telah tenggelam untuk mencapai Kalimantan dari Asia daratan. Karena perilaku yang pemalu, macan dahan Kalimantan sulit untuk dipelajari. Jumlah populasi mereka tidak diketahui secara pasti. Jumlah populasinya diperkirakan sekitar 5.000 dan 11.000 kucing besar tersisa di Kalimantan dan 3.000 hingga 7.000 di Sumatera. Namun ini tidak dapat dipastikan karena sulitnya untuk dilakukan penelitian. Tahun-tahun 2008, IUCN mengklasifikasikan spesies ini sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan dengan ukuran populasi efektif total diperkirakan kurang dari 10.000 individu dewasa dan tren populasi yang menurun. Kontribusi terbesar yang mengakibatkan kepunahan dari macan dahan
adalah rusaknya hutan akibat dari pergantian hutan menjadi lahan industri, perburuan liar, serta perpindahan penduduk yang merusak habitat dari macan dahan. Mari kita jaga hutan kita agar tidak semakin rusak. Selain menjaga populasi dari hewan yang sudah mulai langka, hutan juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia.